Dan pada kenyataannya kita, di zaman kita sekarang ini, ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jika larangan itu diperbuat oleh manusia, maka manusia itu akan mendapati dosa besar. Tetapi larangan ini seolah-olah sudah biasa dan sering kita lakukan. Sering semua kita terjebak dengan larangan ini. Baik ustadzkah, baik dia pangkatnya tokoh masyarakat, baik dia masyarakat biasa, dengan dosa ini hampir-hampir tidak bisa dihindari. Apakah dosa itu? Bahasa kitanya adalah membicarakan aib orang lain. Kalau bahasa nabinya adalah ghibah, al-ghibatu, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Pada suatu kesempatan kajian, kami pernah ditanya, apabila membicarakan aib orang lain dan kebetulan orang yang dibicarakan itu memang faktanya seperti itu, bagaimana hukumnya? Apakah termasuk dosa besar atau tidak? Maka ini sesuai jawabannya dengan apa yang ada di hadis Muslim nomor hadis ke-2589 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membeberkan apa itu ghibah. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang saudaramu itu sangat membencinya. Masya Allah. Membicarakan aib orang lain ketika orang lain itu tidak ada. Dan itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bahkan sebahagian kita saking sudah seringnya melakukan itu, tidak menganggap itu adalah dosa besar. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa ra'aita fi akhi ma aqulu?" Wahai Rasulullah, apabila apa yang aku bicarakan tentang keburukan saudaraku itu adalah sesuatu fakta, bagaimana itu? Apakah itu termasuk ghibah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu." Apabila yang engkau bicarakan tentang saudaramu itu dan itu memang fakta, itulah ghibah. Jadi ghibah adalah sesuatu yang memang fakta ada dalam seseorang dan fakta itu merupakan keburukan yang jika diceritakan keburukan itu kepada orang lain, orang itu tidak senang, tetapi dia malah membicarakannya kepada orang lain. Itulah ghibah. Kemudian wa illam yakun fihi faqad bahattahu, dan apabila orang yang dibicarakan itu memang tidak demikian, maka itu adalah fitnah. Hadirin rahimakumullah. Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada sekelompok orang yang ghibah, apabila ada ibu-ibu yang ghibah atau sekelompok wanita yang ghibah, maka balasan dari dosa ghibah itu dibalas oleh Allah langsung saat itu juga. Pernah dikisahkan suatu saat ada dua orang wanita yang ghibah. Kemudian setelah ghibah, dia memuntahkan darah kental dari mulutnya akibat dari ghibah itu. Dulu Nabi SAW sangat benci ghibah. Karena apa? Karena ini berpotensi untuk memecah belah, berpotensi yang tadinya jadi saudara jadi musuh, berpotensi untuk memutuskan tali silaturahmi. Maka dari itu ghibah pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas seketika itu juga. Hadirin rahimakumullah.
Al-Quran jauh-jauh hari melarang kita semua untuk gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah masing-masing kalian menggunjing satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan, apakah salah seorang kalian suka jika memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pakarih tumuhu, tentu kalian semua tidak menyukainya. Artinya, supaya kita semua terhindar dari ghibah, ingat, ketika kita akan membicarakan aib orang lain, kita sedang memakan bangkai saudara kita. Artinya pencegahan yang paling baik untuk kita semua supaya kita terhindar dari ghibah adalah ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kita membicarakan orang artinya kita sedang memakan bangkai saudara kita. Dan nanti di akhirat amal yang kita punya akan diberikan kepada orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa gibah itu lebih besar daripada dosa zina. Kenapa demikian? Kata para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada laki-laki yang berzina, kemudian dia sadar akan kelakuannya dan dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bisa jadi seketika itu juga Allah menerima taubatnya. Tapi apabila orang yang gibah kemudian taubat kepada Allah, belum tentu Allah terima. Karena dosa gibah ini adalah menyangkut dengan hak adami, hak manusia. Kita harus meminta maaf langsung kepada orang yang pernah kita buka aibnya. Dan itu tidak mudah. Apabila kita minta maaf, ada efek sosial tersendiri. Bisa jadi memaafkan, bisa jadi ada keributan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Inilah bahayanya dosa ghibah. Dan kata salah satu ulama dikatakan, orang yang paling pertama masuk neraka adalah orang yang suka ghibah. Dan orang yang paling terakhir masuk surga adalah dia yang pernah ghibah tapi dia taubat, minta maaf kepada saudaranya, dan dialah orang yang paling terakhir masuk surga. Hadirin rahimakumullah, jika memang ada satu perkumpulan yang mana kita ingin bergabung dengan perkumpulan itu, tetapi kita tidak punya bahan pembicaraan apapun kecuali ghibah orang, lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa dia yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, lebih baik dia mengucapkan yang baik-baik saja. Aul yasmut, kalau tidak bisa lebih baik diam. Hadirin rahimakumullah, bahayanya ghibah adalah bisa memecah belah umat. Sekiranya itu saja yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Khawatir saudara-saudara kita yang berada di luar. Sekali lagi, jika memang kita tidak bisa berbuat baik, jika kita memang tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Apa perkataan yang paling baik? Perkataan yang paling baik adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah.